Wow, Jujutsu Kaisen chapter 256 akhirnya telah rilis juga. Pada chapter kali ini, pertarungan para saman melawan Ryomen Sukuna terus berlanjut. Dengan beberapa saman sekaligus yang turun ke medan pertempuran, mereka mampu memojokkan sang Raja Kutukan, di mana mulai terlihat titik terang dari akhir pertarungan melawan Sukuna. Pada chapter kali ini, seorang Itadori Yuji yang begitu diremehkan oleh Sukuna akhirnya menunjukkan taringnya, di mana ia memperlihatkan perbedaan tingkat kekuatan dari Black Flash antara dirinya dan Ryomen Sukuna. Semakin kesini, GG Agutami Sensei terus memperlihatkan perkembangan potensi dari Yuji. Sepertinya GG Agutami Sensei memang sedang mempersiapkan Yuji sebagai orang yang akan mengalahkan sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna. Tertulis pada panel awal, "Ajari aku Gojo Sensei." Chapter dimulai dengan sebuah kilas balik, di mana Gojo Satoru mulai menjelaskan bahwa meskipun dia juga ingin menggunakan pukulan Black Flash, tetapi Gojo tidak bisa menggunakannya. Mungkin saja Gojo memang bisa melakukannya karena dia mempunyai mata Six Eyes. Namun teknik Black Flash tidaklah sesederhana itu. Black Flash adalah lompatan 0,0001 antara energi kutukan dan serangan biasa yang menyebabkan distorsi di ruang dan waktu. Sebagai contoh, jika kau memfokuskan energi kutukanmu menjadi pukulan dan melakukan pukulan beberapa kali dari energi kutukan yang kau simpan dalam pukulanmu, kau bisa memisahkannya menjadi 3 hal, yaitu pertama, untuk memperkuat pukulanmu, kedua, mengarahkan ke musuhmu, atau kau bisa melakukan keduanya. Jadi di sini bukan hanya waktu benturannya, tetapi gabungan antara kedua hal tersebut yang akan menciptakan Black Flash. Tidak ada yang bisa dengan akurat melakukan kedua hal tersebut, kecuali Gojo Satoru. Ditambah lagi, jangkauan dari teknik ini juga bergantung pada lingkungan saat itu. Bisa juga bergantung pada energi kutukan lawan dan kondisi fisik tubuhmu. Tetapi menurut Gojo Satoru, bahwa suhu dan kelembaban juga memberikan sedikit pengaruh, karena Black Flash berhubungan dengan ruang. Intinya, kondisi-kondisi tersebut adalah syarat untuk mengaktifkan teknik Black Flash. Kemudian ketika Gojo Satoru serius dalam sebuah pertarungan, serangannya menjadi menyatu dengan tekniknya. Saat Gojo ingin melakukannya pada saat itu, Black Flash tergantung pada keberuntungannya saja. Namun kenyataannya, Nanami jauh lebih unggul darinya ketika menggunakan teknik Black Flash. Tetapi jika bicara soal total hitungan, karena pertarungan Gojo tidak pernah berlangsung lama, sehingga ia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Kemudian panel cerita kembali ke masa sekarang, di mana para saman melihat output energi terkutuk Sukuna yang mulai meningkat. Maki kemudian mengatakan bahwa Sukuna sudah 2 kali menggunakan teknik Black Flash-nya. Sedangkan Miguel juga mengatakan bahwa situasi ini semakin berbahaya. Miguel berharap bisa membereskan Sukuna dengan cepat sebelum Sukuna semakin bertambah kuat. Mereka harus segera mengalahkannya. Yuji juga mengatakan mungkin Sukuna akan kembali mendapatkan teknik terkutuk pembaliknya, sama seperti Gojo Satoru. Melihat Miguel dan Larue, sepertinya Yuji memang tidak mengenal mereka, sehingga Yuji mengatakan siapa mereka berdua. Melihat situasi saat ini, Choso juga menyadari setelah melihat Miguel dan Larue adalah sekutu mereka, sehingga mereka harus segera bekerja sama untuk mengalahkan Sukuna sebelum teknik terkutuk pembalik Sukuna kembali berfungsi. Choso kemudian membuka serangan dengan menendang bongkahan batu ke arah Sukuna, diikuti dengan Maki yang menebas Sukuna dari belakang. Namun Sukuna dapat menghindari semua tebasan dari Maki. Dengan cepat Yuji mengambil sebuah bongkahan besi. Melihat pergerakan Yuji, Choso menyadari apa yang akan dilakukan oleh Yuji, sehingga ketika Yuji berhasil menahan pergerakan Sukuna dengan besi tersebut, Choso langsung melompat ke arah Sukuna dan bersiap menggunakan teknik supernova. Meskipun dengan jarak sedekat itu, Sukuna masih mampu menghindari teknik supernova milik Choso. Di saat yang sama, ketika Sukuna berhasil menghindari serangan tersebut,
Maki dengan cepat bergerak ke arah Sukuna dari sisi bangunan yang lain. Dalam sekejap, Maki sudah berada di hadapan Sukuna dan menusukkan pedangnya ke perut Sukuna. Namun Sukuna mampu menahan pedang Maki dengan satu tangannya. Dengan kedua tangannya, Maki berusaha mendorong katana agar menembus tubuh Sukuna. Maki terus mendorong Sukuna sampai mereka berdua terlihat melayang di udara. Melihat hal tersebut, Choso kemudian mengatakan bahwa Maki menggunakan udara sebagai pijakannya. Dengan tersenyum mengerikan, Sukuna bersiap menghantam Maki dengan pukulan yang telah diselimuti oleh energi terkutuk. Dan Sukuna kembali berhasil menghantam Maki dengan pukulan Black Flash. Ini adalah Black Flash ketiga dari Sukuna. Namun Maki masih sadarkan diri. Kemudian dengan cepat Sukuna langsung menebas Maki. Dari serangan tersebut, Maki dapat merasakan bahwa output tebasan normalnya juga telah meningkat. Sebelum Sukuna kembali menyerang Maki, Choso kembali bergerak dan kembali menyerang Sukuna menggunakan supernova. Serangan tersebut menciptakan ledakan yang besar. Dari ledakan tersebut, Sukuna juga mengeluarkan tebasan ke arah Choso. Namun Choso berhasil menghindari tebasan Sukuna. Tetapi tanpa Choso sadari, Sukuna telah berada di belakangnya. Choso yang baru menyadarinya, dia kemudian mengatakan, "Dia sudah berada di belakangku setelah mengeluarkan tebasan." Sukuna kemudian melemparkan Choso sampai menghantam tembok dan kembali menyerangnya dengan menggunakan Black Flash yang keempat kalinya. Kemudian Choso terkena dengan telak serangan tersebut di bagian perutnya. Tetapi beruntungnya, Choso rupanya telah menggunakan Blood Armor untuk mengurangi dampak kerusakannya. Bukan hanya itu saja, Blood Armor milik Choso juga telah menahan pergerakan tangan Sukuna, sehingga Yuji berhasil menghantam Sukuna di bagian wajahnya. Dari pukulan tersebut, Sukuna sedikit terpental ke belakang. Melihat Yuji berhasil menghantam Sukuna, Choso mulai menganalisa bahwa meskipun energi output Sukuna terus meningkat dengan menggunakan Black Flash, tetapi selama dia terus menerima serangan dari Yuji, maka output dan kendali tubuhnya akan semakin berkurang. Miguel terlihat sedang membantu Larue karena Larue mengalami luka yang parah. Kemudian Miguel mengatakan bahwa lebih baik mereka mundur sekarang karena mereka tidak akan mampu melawannya. Namun Larue menolaknya karena masih ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan. Kemudian kembali ke pertarungan Sukuna. Yuji berhasil memojokkan Sukuna dengan terus menghantamnya. Namun Choso yang melihat pertarungan mereka kemudian menyadari jika Yuji belum sepenuhnya menguasai konvergensi, yang artinya Piercing Blood. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Choso ketika Yuji telah bersiap menodongkan Piercing Blood di hadapan wajah Sukuna. Serangan tersebut hanya menggores wajah Sukuna, namun Sukuna juga berhasil menggores wajah dari Yuji. Ketika mereka berdua mendarat di tanah, Yuji sudah kembali bersiap menghantam Sukuna. Sedangkan Sukuna yang mengetahui bahwa Yuji akan menggunakan Black Flash, ia kemudian menganalisa jika ramalan Black Flash yang dirasakan oleh Mahito, sekarang Sukuna juga sedang merasakannya. Tanpa Sukuna sadari, dari arah yang lain ada seseorang yang berhasil menyerang Sukuna, di mana pupil mata Sukuna berubah menjadi hati. Sehingga efek dari teknik tersebut adalah Sukuna tidak bisa mengalihkan pandangannya terhadap orang tersebut. Sukuna juga merasakan bahwa fokusnya terus direnggut oleh orang itu. Rupanya orang itu adalah Larue. Meskipun ia sedang terluka parah, namun ia masih bisa menggunakan teknik Katihoni. Dengan teknik tersebut, Larue dapat mengambil hati seseorang yang pernah ia tangkap sebelumnya. Di saat Sukuna sedang dipaksa berfokus kepada Larue, Yuji menghantamkan Black Flash tepat ke arah luka yang berada di dada Sukuna. Serangan Black Flash Yuji kali ini memperlihatkan sambaran kilat hitam yang begitu besar dan mengerikan. Kemudian narator mengatakan Black Flash membuka potensi kemampuannya. Di antara percikan hitam yang berterbangan, Itadori Yuji kini telah bangkit.
tertulis pada panel akhir, "Cahaya harapan bersinar hitam." Wow, dengan potensi baru yang telah diperlihatkan oleh Yuji, sepertinya kekalahan dari sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna tidak akan lama lagi. Oke, mungkin segitu aja review Jujutsu Kaisen chapter 256. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian materi video yang salah, Mimin mohon dimaafkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.